Berikut biografi singkat dari Jenderal Gatot Subroto. Jenderal Gatot Subroto merupakan tokoh pejuang militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan ia juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Jenderal Gatot Subroto lahir di Sumpiu, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober tahun 1907. Riwayat pendidikan Gatot Subroto. 1. Europese Lagere School, ELS. 2. Hollands Inlandse School, HIS. 3. Sekolah Militer, Magelang, 1923. 4. Pendidikan Tentara Pembela Tanah Air, Peta. 5. Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Riwayat pekerjaan Gatot Subroto diantaranya, 1. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, 1953. 2. Panglima Tentara dan Teritorium, T dan T, 4 Diponegoro. 3. Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. 4. Panglima Korps Polisi Militer, tahun 1945 sampai tahun 1955. Panglima Divisi 2, tahun 1945 sampai tahun 1956. Komandan Batalion 7, Komandan Kompi, Sumpiu, Banyumas. 8. Anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda. 9. Pegawai pemerintah. Sejak kecil, Gatot Subroto telah menunjukkan sikap seorang pemimpin. Ia memiliki sifat pemberani, tegas, tanggung jawab dan pantang atas kesewenang-wenangan. Saat masih bersekolah di Europese Lagere School, ELS, karena berkelahi dengan seorang anak Belanda, ia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kemudian, ia masuk ke Hollands Inlandse School, HIS, dan menyelesaikan pendidikan formalnya di sana. Setelah lulus dari HIS, ia tidak melanjut jenjang pendidikannya dan ia memilih bekerja sebagai pegawai. Namun karena tidak memuaskan jiwanya, ia dikeluar dari pekerjaannya dan pada tahun 1923 beliau masuk ke sekolah militer di Magelang. Perjalanan karir militer Gatot Subroto. Setelah menyelesaikan sekolah militer, Gatot menjadi anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda, hingga akhir kependudukan Belanda di Indonesia. Saat Perang Dunia Kedua bergejolak, Belanda berhasil ditaklukkan oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Gatot mengikuti pendidikan pembela tanah air atau PETA di Bogor. Setelah tamat dari PETA, kemudian ia diangkat menjadi komandan Kompi di Sumpiu, Banyumas, dan tidak lama setelah itu ia diangkat menjadi komandan batalion. Keikutsertaan Gatot Subroto di KNIL atau PETA tidak membuktikan bahwa dia adalah kaki tangan pihak kolonial. Karena jiwa kebangsaannya yang tinggi, ia tetap membela rakyat jelata dalam menjalankan tugasnya, sehingga sering mendapat teguran atas perlakuannya. Dia
Ia menunjukkan solidaritas dengan rakyatnya, sehingga dia memberikan sebagian dari gajinya kepada keluarga orang-orang yang dihukum di bawah pengawasannya. Selama pemerintahan Jepang, dia menentang orang Jepang yang mengambil tindakan keras terhadap rakyatnya. Gatot dikenal sebagai pemimpin yang perhatian terhadap bawahannya, namun juga tegas terhadap mereka yang tidak sulit diatur. Dari kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti Panglima Divisi II, Panglima Polisi Militer dan Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya. Saat menjadi gubernur militer daerah Surakarta dan sekitarnya, pada September tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso dan hal tersebut dapat diatasi. Pada tahun 1953, ia sempat mengundurkan diri dari dinas militer karena suatu hal. Namun, 3 tahun kemudian ia diaktifkan kembali dan diangkat menjadi Wakasat atau Wakil Staf Angkatan Darat. Ia dikenal di kalangan militer sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan perkembangan para perwira muda. Menurut Gatot Subroto, salah satu cara melatih perwira muda adalah dengan menggabungkan akademi militer masing-masing angkatan. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962 di Jakarta, Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia di Jakarta. Beliau meninggal dalam usia 55 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Presiden RI nomor 222 tahun 1962, tanggal 18 Juni tahun 1962.